Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jemaah pengajian maghrib yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah kita mengembalikan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan inayah dan pertolongan, taufik. Itulah yang saya selipkan di antara zikir-zikir kita yang bermakna doa. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, bantu kami untuk bisa mengingat-Mu. Wa syukrika, bantu juga kami untuk bisa mensyukuri-Mu. Wa husni ibadatika, bantu juga kami untuk bisa memperbaiki kualitas ibadah kami kepada-Mu. Ini sejalan dengan ayat dalam surah Al-Fatihah. Setelah kita memfokuskan ibadah dan penyembahan kita hanya kepada Allah, maka setelah itu kita juga tidak lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kenapa ibadah didahulukan daripada meminta pertolongan? Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kewajiban kita sebagai hamba dan sekaligus merupakan hak Allah. Jadi di situ ada mendahulukan kewajiban. Kemudian setelah itu kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, itu adalah merupakan hak kita untuk diberikan pertolongan setelah kita menunaikan kewajiban kita. Jadi urutan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bisa juga difahami di satu sisi. Di situ ada menunaikan kewajiban, kemudian setelah itu meminta hak. Kewajiban kita menyembah Allah, dan setelah kita beribadah kepadanya merupakan hak kita untuk ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dapat difahami bahwa beribadah itu banyak aspeknya,
banyak macamnya, dan salah satu di antara unsur aspek ibadah yang terpenting di antara sekian banyak aspek-aspek itu adalah memohon pertolongan kepada Allah adalah bahagian terpenting daripada ibadah itu sendiri. Sehingga dapat juga kita fahami bahwa urutan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau yang pertama tadi kita katakan menunaikan kewajiban itu pada iyyaka na'budu, kemudian wa iyyaka nasta'in itu meminta hak kita setelah memenuhi atau melaksanakan kewajiban. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga adalah susunan kata yang menunjukkan kita melaksanakan yang umum, kemudian setelah itu kita menekankan yang lebih khusus. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah, maka itu secara umum. Dan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di antara ibadah kami yang paling kami tekankan adalah memohon pertolongan kepadamu, ya Allah. Jamaah sekalian, ya itu sekedar mukaddimah sedikit sebelum kita masuk pada ayat yang kita akan bahas pada malam ini. Ayat yang kita jadikan tadabbur, ayat-ayat pilihan pada malam ini, satu ayat yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Ayat yang cukup populer di kalangan para dai, para ustaz. Ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, benar-benar kami akan memberikan petunjuk untuk menemukan jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar membersamai orang-orang yang suka berbuat ihsan, kebaikan. Sebelum kita menjelaskan dan mengangkat tadabbur daripada ayat ini, ada beberapa poin kata yang saya ingin jelaskan. Yang pertama, dalam ayat ini ada kata-kata jahadu yang kita terjemahkan berjihad. Jihad itu pun adalah masih merupakan bahasa Al-Quran. Sehingga apa sesungguhnya terjemahan Indonesia daripada berjihad itu? Kalau jihad memang berasal dari bahasa Arab yang sudah mengindonesia, tapi kita ingin memilih terjemahan yang memang tidak ada akar katanya dari bahasa Arab. Kalau jihad, jahada yujahidu, jihad. Biasa kita terjemahkan jahadu, itu artinya berjuang. Jadi orang-orang yang berjuang untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, benar-benar kami akan memberikan petunjuk menuju jalan-jalan kami. Sedikit saya tambahkan tentang kata jihad, di mana pada hari ini jamaah sekalian, Islam lagi mendapatkan sorotan yang diskriminatif, sehingga termasuk di antara beberapa peristilahan-peristilahan yang baku. Artinya yang baku itu sampai hari kiamat dengan cara bagaimanapun
rekayasa bagaimanapun sesuatu yang tidak akan mungkin hilang. Itu karena yang mengabadikannya adalah Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jihad ini atau kata kerjanya jahadu adalah kata yang baku yang tidak akan mungkin bisa hilang peristilahan itu dalam kehidupan kita. Akan tetapi karena adanya konspirasi dari luar Islam dan kemudian ditambah dengan kedangkalan pemahaman umat ini secara internal, maka bertemu antara konspirasi persekongkolan orang-orang di luar Islam, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ditambah dengan kedangkalan pemahaman dan wawasan umat Islam, atau mungkin bisa kita katakan adanya umat Islam yang begitu mendapatkan sedikit rayuan duniawi sehingga berani untuk mengatakan sesuatu yang sesungguhnya mungkin bertentangan dengan fitrah apa yang dia ketahui. Maka termasuk kata-kata jihad ini adalah kata lafaz yang untuk saat sekarang ini di dunia Islam sampai ke barat itu seakan-akan bahasa yang ingin dihilangkan. Bahasa yang ingin dihilangkan karena dia adalah bahasa lafaz yang seakan-akan identik dengan kekerasan. Identik dengan kekerasan. Identik dengan kata tidak ada kompromi. Seakan-akan kata jihad itu tidak ada kompromi. Pokoknya siapapun Anda akan dilabrak tanpa ada etika-etika sedikit pun. Padahal jihad ini subhanallah, kalau kita ingin gali dari akar katanya secara lughah, secara etimologi, dari tinjauan bahasa, jihad itu paling tidak yang saya ingat pada saat sekarang ini memiliki akar kata yang bermakna paling tidak ada 3 hal. Jihad itu di dalamnya ada makna kesungguhan. Jihad itu di dalamnya ada makna kesungguhan. Jadi siapa yang berjihad pasti ada kesungguhan di dalamnya. Nah, kalau kita ingin tambahkan definisi itu, kesungguhan dalam apa? Yang pertama tentu saja ketika kita mendefinisikan tentang sesuatu yang hukum asalnya definisi syar'i, pastilah dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan yang bermakna positif. Maka jihad dari sisi makna yang pertama, bersungguh-sungguh, artinya bersungguh-sungguh dalam setiap jalan-jalan kebaikan. Bersungguh-sungguh pada setiap amal soleh, sekecil apapun amal soleh itu, untuk kita bisa melaksanakannya dan merealisasikannya, dia membutuhkan kesungguhan. Maka kalau ada amalan yang baik yang disunnahkan di dalam agama kita ini, sekecil apapun dan seringan apapun, ketika kita berhasil melaksanakannya karena sebuah kesungguhan, maka itu sudah bisa dikatakan jihad secara bahasa. Contohnya mas sekalian, kita pergi ke masjid ini sholat, ini kita berjihad. Buktinya bahwasanya tidak semua orang bisa menginjakkan kaki di masjid. Kita tidak berbicara tentang orang yang sakit, orang yang punya udzur, orang yang lanjut usia, itu lain masalahnya. Yang kita maksudkan orang yang sehat walafiat. Dia adalah seorang muslim, dia tidak punya halangan-halangan, dia sehat walafiat, semua terpenuhi. Akan tetapi, kenapa dia tidak bisa sampai ke masjid? Yang pertama, karena dia tidak memiliki kesungguhan. Dia tidak memiliki kesungguhan. Sementara jihad itu harus di dalamnya ada
kesungguhan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Basyiril masyaina bidzulami ilal masajid." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Gembirakan orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan. Ini terutama di malam hari. Sudah masuk di dalamnya maghrib, sudah masuk di dalamnya isya, terutama di waktu subuh. Itu bisa kita bayangkan di saat Nabi mengucapkan hadis ini, belum ada penerangan, belum ada lampu jalan, belum ada jalan yang sudah diaspal, ya, seperti pada saat sekarang ini. Betul-betul untuk sampai ke masjid itu mungkin melewati berbagai rintangan-rintangan, apalagi padang pasir, ya, ada kalajengking, ada ular dan sebagainya. Untuk sampai ke tempat itu membutuhkan kesungguhan. Maka Nabi katakan, gembirakan orang yang melewati kegelapan itu untuk bisa mereka sampai di masjid. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa sholat yang paling susah bagi orang munafik adalah sholat asar dan sholat subuh. Ada yang memasukkan sholat isya dan sholat subuh. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta." Jaga sholatmu secara umum, terutama yang 5 waktu ini, dan lebih khusus adalah sholat wusta. Di sini ada 2 penafsirannya. Yang pertama yaitu sholat asar dan subuh. Yang kedua sholat isya dan sholat subuh. Jadi selalu ada sholat subuhnya. Maka dikatakan dia sebagai sholat wusta karena sholat yang ditekankan, yang memang tingkat rintangannya sangat besar. Ya, apalagi sholat subuh. Akan tetapi kenapa orang itu bisa sampai menjaga kewajiban-kewajiban itu? Itu karena ada unsur jihad di dalamnya, ada unsur kesungguhan di dalamnya. Yang kedua, jihad itu di dalamnya ada makna pengorbanan. Ada makna pengorbanan. Jadi setiap jalan-jalan kebaikan yang di dalamnya ada pengorbanan, maka itu adalah pantas dikatakan jihad. Pantas dikatakan jihad. Maka kita contohkan tadi sholat. Itu adalah jihad karena memang membutuhkan pengorbanan. Ya, apa pengorbanannya? Pengorbanan waktu. Terutama ketika kita sibuk dengan urusan keduniaan kita, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadarul bayin. Itu karena memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki ketergantungan dalam urusan keduniaan kita. Maka ketika Allah menyuruh kita pergi sholat Jumat, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kemudian Allah katakan wadarul bai', tinggalkan jual beli. Kenapa jual beli disebutkan di sini? Karena kebanyakan kegiatan aktivitas yang menyibukkan orang-orang Madinah pada waktu itu adalah berjualan, berbisnis. Bukan berarti hanya jualan yang menyibukkan kita, tapi segala sesuatu yang menyita perhatian kita dan membuat kita merasa tergantung, maka itu masuk di dalamnya semuanya. Maka ketika kita meninggalkan itu semuanya, maka kita telah berkorban. Kita telah mengorbankan bisnis kita, kita telah mengorbankan waktu kita untuk menghadiri sebuah amal yang di dalamnya ada unsur jihad. Yang ketiga, teman sekalian, dikatakan jihad karena jihad itu maknanya letih atau lelah. Tidak ada orang yang berjihad yang tidak ada keletihan, tidak ada pengorbanan, dan tidak ada kesungguhan. Dan kenapa jihad dalam arti berperang itu banyak-banyak diulang-ulang dalam Al-Quran? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta-harta kalian, dengan nyawa-nyawa kalian, karena inilah bentuk pengorbanan yang tertinggi. Inilah bentuk pengorbanan yang tertinggi, inilah bentuk kesungguhan yang tertinggi,
Dan inilah bentuk keletihan yang tertinggi yang bisa sampai pada tingkatan asyhadah, yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan walladzina jahadu fina, ini bukan berarti hanya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap jalan-jalan kebaikan yang menjadi kewajiban keseharian kita, atau bahkan masuk di dalamnya amalan-amalan yang disunnahkan. Sunnah yang saya ingin katakan bukan wajib, tapi ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak sampai mendapatkan hukuman, itu paling membutuhkan jihad lagi. Kenapa? Karena di sana ada definisi yang terlanjur kita fahami, bahwa kalau yang wajib itu dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tinggalkan itu akan mendapatkan hukuman dan siksaan. Sementara kalau yang sunnah atau mustahabat itu adalah sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak sampai mendapatkan hukuman dan siksaan. Maka ketika kita mengerjakannya dalam keadaan tidak diancam dengan hukuman, maka itu adalah kesungguhan plus, itu adalah pengorbanan plus, itu adalah jihad yang luar biasa. Karena dalam keadaan tidak diancam untuk mendapatkan hukuman dan siksaan, ternyata kita bisa melaksanakan daripada amalan-amalan tersebut. Yang kedua, Allah katakan lanahdiyannahum subulana. Ini kalau kita pahami susunan kata ini, masya Allah, bertengger dalam lanahdiyannahum ini beberapa kata penegasan, beberapa kata penguat. Yang pertama ada lam yang bersambung dengan nahdiyannahum. Lam itu adalah lam yang menguatkan, lam yang menegaskan. Umpamanya adhabu, kalau dalam bahasa Arab itu saya pergi, saya pergi. Kalau saya benar-benar mau pergi, maka bisa kita tambahkan la adhabu, saya benar-benar akan pergi. Yang kedua, dalam lanahdiyannahum ada nun yang menunjukkan juga penegasan. Maka kalau saya ingin menambahkan kata penguat, ketika saya mengatakan saya benar-benar akan pergi, maka saya bisa tambahkan nun di belakangnya. Yang pertama modelnya adalah nun sukun, sehingga saya akan mengatakan la'adhaban, nun sukun. Itu tidak lagi seperti benar-benar saya akan pergi seperti tema tadi. Dan saya tidak menemukan dalam bahasa kita padanan kata penegasan itu. Terkecuali mungkin saya akan mengulang-ulang benar-benar sungguh-sungguh. Ya. Atau saya tambahkan dalam bahasa kita, di bahasa Makassar, toyeng, tidak main-main. Benar-benar sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, kalau nunnya itu ditasydid di belakangnya dan menggunakan harakah fathah, itu namanya nun yang kelas berat. Kalau nun yang sukun tadi itu namanya nun kelas ringan. Kalau yang pakai tasydid kemudian pakai fathah, itu namanya nun kelas berat. Maka ketika Allah mengatakan lanahdiyan, nun sukun itu sudah luar biasa. Yang paling kuat adalah ketika ditasydid lanahdiyanna, sama dengan la'adhabanna, benar-benar sungguh-sungguh, tidak main-main. Apa maknanya daripada penegasan itu? Bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala berjanji akan membukakan jalan keluar. Yang penting ada jihad di dalamnya, yang penting ada kesungguhan di dalamnya, yang penting ada pengorbanan di dalamnya, yang penting kita mau capek di dalamnya. Maka Allah katakan lanahdiyannahum subulana. Maka ini bisa menjadi sebuah motivasi dalam kehidupan kita ketika kita mendapatkan sebuah problema dalam kehidupan kita.
Dan saya rasa tidak ada di antara kita yang tidak punya masalah dan tidak punya problema. Semua kita punya problema dan masalah. Ya. Saya dari pagi ini mengurus sesuatu, Pak. Ya, tidak perlu saya sebutkan apa itu. Tapi menurut saya berat. Menurut saya berat. Di mana hal itu berkaitan dengan orang lain. Apalagi terpaksa harus melapor ke polisi. Nah, itu sudah jelas. Sudah terbayang itu beratnya kalau kata-kata ada kaitannya dengan polisi, aparat, berat itu, Pak. Iya. Tapi saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi inspirasi bagi kita dalam surah Al-Isra. Allah berfirman apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan insya Allah akan ada kemudahan. Dan Allah sampai ulang 2 kali, Pak. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Allah sekali saja berbicara itu adalah as-sadiq, yang jujur, yang maha benar. Itu yang orang baca biasanya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Maka bagaimana lagi kalau Allah yang mengulang sampai 2 kali? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bagaimana fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra? Yaitu ketika dipadu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bukan sekedar setiap ada kesulitan akan datang kemudahan, tapi maksudnya setiap ada kesulitan yang dihadapi dengan jihad yang kita sebutkan tadi, yang ada pengorbanannya, yang ada kelelahannya, yang ada kesungguhannya, maka pada hasilnya yusran, akan menghasilkan kemudahan. Ada lagi satu kaidah atau grammar bahasa dalam ayat Al-Isra. Al-usr itu pakai alif lam. Coba periksa di mushaf. Al-usr artinya kesulitan atau tantangan, rintangan. Kemudian yusran itu tidak pakai alif lam, maksudnya di awal katanya. Itu dalam bahasa Arab, kalau ada alif lamnya yang bertengger di awalnya, itu namanya kalimah ma'rifah. Kalimah ma'rifah. Kalau yang tidak ada, itu namanya nakirah. Saya sederhanakan, ma'rifah itu maksudnya sesuatu yang dikenal, sesuatu yang terbatas, sesuatu yang terbatas, yang dikenal dan yang terbatas. Kenapa al-usr itu pakai alif lam? Menunjukkan ada isyarat bahwa yang namanya rintangan, yang namanya halangan itu sesuatu yang dikenal, bukan sesuatu yang sifatnya asing, bisa kita pelajari. Makanya namanya ma'rifah, dari kata-kata arafah, sesuatu yang dikenal, sesuatu yang diketahui. Yang kedua, sesuatu yang bermakna terbatas. Maksudnya sesulit apapun sebuah masalah kehidupan kita ini, itu bukan sesuatu yang paten, bukan sesuatu yang paten, bukan sesuatu yang kualitas, akan tetapi sesuatu yang terbatas. Kalau kita kaitkan dengan hitungan-hitungan, yang namanya kesulitan itu, yang namanya tantangan itu bisa dihitung jari 1, 2, 3. Setelah itu 4, 5, 6 adalah kesuksesan terus. Maka kita ambil contoh. Kalau ada seorang anak muda yang baru sekali melamar, iya, wah, itu bagus sekali agamanya. Cuma orang tuanya yang susah, ya, atau uang panennya yang menjadi masalah. Maka kalau dia punya jihad dalam 3 hal tadi ini, dia punya kesungguhan, dia punya pengorbanan, dia mau capek dan dia mau letih. Dan saya tahu, ya ada saudara kita lah, ya, kata seperti itu. Ada saudara kita lah, yang saya tahu, dia melamar, ya, gadis pujaannya itu. Saya tahu orang tuanya betul-betul tidak membukakan jalan. Tapi alhamdulillah, sekarang, ya, beliau itu paling dicintai oleh mertuanya, paling bahkan diandalkan di tengah-tengah keluarga. Itu karena mungkin memakai walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, atau fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sekaligus ayat ini mengisyaratkan
bahwa ternyata Allah memberlakukan yang namanya sunnah kauniyah dalam kehidupan kita ini. Apa itu sunnah kauniyah jamaah sekalian? Sunnah kauniyah adalah hukum sebab akibat. Sunnah kauniyah itu adalah hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu merupakan takdir Allah yang tidak bisa kita labrak. Takdir Allah yang tidak bisa kita labrak. Memang sudah seperti itulah takdir Allah dalam persoalan itu. Umpamanya, contoh sunnah kauniyah yang namanya gaya gravitasi bumi. Kalau kita melempar ke atas, itu pasti pada akhirnya akan jatuh ke bawah. Itu sunnah kauniyah namanya, Pak. Itu sudah takdir Allah seperti itu. Ada namanya gaya gravitasi bumi. Kalau kita melempar ke atas, pasti akan jatuh ke bawah. Makanya jangan pernah mengatakan saya berdoa kepada Allah, ya, lempar ke atas, ada orang di bawahnya, mudah-mudahan kalau Allah menerima dia lari ke atas. Itu jangan dipakai kaidah yang seperti itu, karena itu melabrak sunnah kauniyah. Ya, kita katakan pelan-pelan ketika berkendaraan, jangan terlalu ngebut, apalagi ramai. Dia bilang pokoknya saya baca, ya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim wa huwas samiul basir. Jangan pakai begitu, jangan melabrakkan doa zikir dengan sunnah kauniyah. Saya kalau lompat dari lantai atas turun ke bawah, kalau Allah mentakdirkan saya sehat walafiat, tidak apa-apa. Jangan dilawan itu. Ada api, coba-coba pegang, kalau Allah menginginkan saya tidak terbakar, insya Allah tidak terbakar. Itu namanya melawan sunnah kauniyah. Dan sunnah kauniyah ini, inilah yang lebih dominan terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang mayoritas terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa yang rajin, yang aktif, yang sungguh-sungguh, insya Allah mudah-mudahan orang itu orang yang banyak mendapatkan rezeki. Tapi orang yang malas, tentu sunnah kauniyahnya dapatnya juga sedikit. Makanya Nabi mengatakan, barakallahu ummati fi bukuriha. Semoga Allah memberkahi umatku yang suka beraktivitas mulai dari pagi. Mulai dari pagi. Memang betul juga, Pak. Saya ini kadang-kadang kalau pagi-pagi hari, sudah mau minum kopi, mau minum teh, tidak ada dijual tidak ada di rumah. Ya. Saya pergi cari pagi-pagi, toko yang buka pagi-pagi itu yang langsung dapat rezeki. Yang buka jam 10 itu, selamat tinggal, aku tidak dapat. Barakallahu ummati fi bukuriha. Allah memberkati umatku dalam keberpagi-pagiannya. Dalam hal apa saja itu bisa berlaku. Tidak mengapa saya contohkan, ya, karena ini berkaitan dengan diri saya sendiri. Saya kadang-kadang juga punya masalah, Pak. Apa masalah saya? Oh, ada orang yang saya pernah pinjam uangnya. Tapi masalahnya dia sudah nelpon, ingat itu yang lalu, gampang ketika pinjam. Sekarang dia transfer uangnya. Betul-betul, Pak, mau kemana? Sudah, saya amalkan, bangun jam 4 paling lambat, ya, sholat malam sedikit, berdoa-doa sedikit. Sebelum subuh saya keluar, pergi ke salah satu masjid yang saya tahu ada teman saya di situ. Saya tiba di tempat itu, masya Allah, habis sholat, Pak, ada taklim yang membacakan hadis, siapa yang meringankan beban seorang muslim, maka Allah akan membantu urusannya di dunia dan hari kemudian. Dalam hati saya cocok sekali dengan keadaan saya. Maka setelah itu, assalamualaikum, ketemu dengan teman itu. Ustaz, dari mana? Saya dari rumah, Pak. Mau ketemu dengan siapa, Ustaz? Mau ketemu dengan Bapak. Saya bilang, itu tadi hadis yang saya dengarkan, Pak. Masya Allah, persis dengan keadaan yang saya alami itu. Maka saya pergi ke rumah orang itu. Dia bilang, apa sih kebutuhannya, Ustaz? Barusan ada orang yang begitu caranya berkomunikasi. Saya bilang begini, Pak, ada dua opsi saya. Ada barang yang saya mau jual. Itu opsi pertama. Kalau bisa Bapak beli, alhamdulillah. Kalau Bapak tidak mau beli, saya mau pinjam uangnya. Itu opsi kedua. Barusan ada orang begini, datang-datang, kasih pilihan, dia minta, dia kasih opsi.
beli barangku, ini saya mau. Atau yang kedua, saya pinjam kontak. Dia bilang, saya pilih opsi yang kedua Ustaz, saya dipinjamkan uang. Akhirnya saya mengatakan, ini termasuk di antara berkah. Barakallahu ummati fi bukuriha. Semoga Allah memberkati umatku dalam keberbahagiaan. Artinya ayat ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ini adalah ayat yang cukup menjadi sebuah motivasi bagi kita bahwa dalam kehidupan kita ini sebenarnya semua ada solusinya seberat apapun. Apatah lagi kalau kita kaitkan dengan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wah, ini lebih hebat lagi, Pak. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar. Dan sesuai dengan ayat ini, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjuki jalan-jalan kami. Bukan satu jalan, tapi banyak jalan, banyak inspirasi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan keluar. Apa syaratnya? Wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu poin terpenting daripada at-taqwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar. Kemudian yang lebih hebat lagi Bapak sekalian, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini yang paling hebat. Allah memberikan jalan keluar dari arah yang tidak sangka-sangka. Artinya secara logika tidak mungkin itu selesai, Pak. Tidak mungkin itu selesai. Contoh, Pak. Contoh. Bagi kita mungkin yang katakanlah punya utang 10 juta, besok harus dibayar. Dan orang itu sudah menagih 2 hari atau besok. Dan kita betul-betul jujur, kita tidak punya tabungan sama sekali. Kita cek kita punya tabungan, pergi ke ATM, kita mau tarik, ternyata tabungannya ATM itu, mohon maaf, ya, saldo anda tidak cukup. Ya, karena kita ini memang sudah mempelajari bagaimana keutamaan memaafkan, kita maafkan. Ya, kita maafkan ATM itu, ya saya maafkan. Kalau memang ya anda minta maaf, ya, tidak ada yang bisa. Tapi pernahkah kita membayangkan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada orang yang bisa melewati daripada sebuah suasana yang sangat menegangkan itu, dan Allah betul-betul memberikan jalan keluar dari arah yang dia tidak pernah sangka-sangka. Tapi di antara contoh ekstrimnya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan keluar dan Allah kasih jalan dari sesuatu yang dia tidak sangka-sangka. Ini yang kita ingin jelaskan contohnya. Bahwa ternyata al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal, bahwa Allah akan membalas amalan hambanya itu sesuai dengan apa yang dia berbuat. Kama tadi butudan, sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka orang lain juga akan memperlakukan Anda seperti itu. Maka dari arah yang dia tidak sangka-sangka, itu artinya sesuatu yang mengagetkan bagi kita, sesuatu yang surprise bagi kita. Maka di antara contoh yang paling konkret bertakwa kepada Allah adalah seringlah membuat saudara kita itu terkaget-kaget dengan bantuan kita. Umpamanya, ada orang yang tidak membayangkan bahwa kita akan bantu. Dia kesulitan, kita tahu bahwa dia kesulitan, dan dia tidak membayangkan bahwa kita akan meminjamkan uang 10 juta. Paling dia kasih saya mungkin ya 1 juta. Ya, kalau kita kasih 1 juta, terima kasih banyak. Ya, kaget juga, tapi tidak amat kaget. Tapi kalau kita katakan ini 10 juta pakai bayar, lebih kaget lagi di saat dia mau bayar, kita katakan itu sedekah dari saya. Lebih kaget lagi, Pak. Saking kagetnya mungkin dia menangis, saking kagetnya mungkin dia mencucurkan air mata. Maka orang yang seperti ini yang suka mengagetkan saudaranya, tunggu-tunggulah akan dikagetkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap permasalahan yang hadapi dalam kehidupan ini yang dia tidak pernah bayangkan. Kasih contoh, Pak. Saya ada waktu di belakang, sudah habis.
Sudah habis waktu? Oh, masih banyak? Oh, oke gitu. Iya. Kasih contoh. Ya, saya. Itu kalau kita kasih uang parkir itu kepada tukang parkir itu di mall-mall di mana, ya, mobil atau motor, itu berapa Pak? Berapa kita kasih biasanya kalau kita? Berapa paling banyak itu Pak? Berapa? 5.000 Pak. Itu pun biasa kita minta sasun namanya. Kasih balik 2.000 lagi. Kalau satu ya, 5.000 itu sudah paling banyak sekali. Ya. Ketika tukang parkir itu kita kasih Pak, ya dengan normatif ya, makasih Pak, alhamdulillah. Kita kasih yang kebiasaannya 2.000, 3.000, 5.000, biasa saja. Ya. Tapi kalau ada di antara kita Pak, kasih uang 100.000, dia boleh bongkar saja Pak, karena tidak mau kecil, tidak deh. Saya kasih semuanya itu. Ya, saya kasih semuanya itu. Kemudian kita pergi Pak, kita bisa bayangkan itu tukang parkir Pak. Mungkin kita sudah jalan, tapi tidak berhenti dia. Siapa tadi yang kasih saya usaha? Kaget dia Pak, kaget. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. 2.000, 3.000, tiba-tiba dikasih 100.000 Pak. Untuk ukuran seorang tukang parkir itu mengagetkan Pak, mengagetkan Pak. Atau ada orang peminta-minta kita kasih 100.000, sesuatu yang mengagetkan bagi kita. Maka sebagaimana orang itu kaget, maka Allah juga akan membuat dia kaget dalam urusan-urusan yang sulit dalam kehidupan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, "Wa may yassara 'ala muhsinin yassarallahu fid dunya wal akhirah." Itu bahasa hadisnya. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah akan memudahkan urusannya baginya di dunia dan di akhirat. Maka tidak mengapa Pak, sebelum kita berniat untuk pahala, sudah pasti pahala. Tidak mengapa ketika kita punya urusan, kita bertawassul dengan amal-amal soleh kita. Ada sesuatu yang kita akan hadapi, wah kayaknya akan berat ini hari ini. Tidak apa-apa, berupa bantuan kah, berupa apakah, apa saja. Sholat sunnat kan, kita niatkan, jadikan sebagai tawassul perantara untuk dikeluarkan kita dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan wa innallaha lama'al muhsinin, Allah tutup dengan mengatakan, dan sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang suka berbuat ihsan. Demikian ya Mas sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.